Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum ibadallah wa nafsiyal khati'ah bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa'malul khairat li ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas karunia nikmat sehat wal afiat, atas limpahan taufik dan hidayah. Siang hari ini kita hadir bersama di Masjid Jami Al-Hidayah dalam rangka menunaikan kewajiban ibadah salat Jumat berjamaah dengan satu harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita Allah terima, Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah ampuni segala dosa dan kesalahan masa lalu kita. Allah maafkan khilaf orang-orang tua kita yang masih hidup di dunia, semoga senantiasa mendapatkan taufik hidayah kelak husnul khatimah. Yang sudah meninggal dunia selalu kita doakan bersama, mudah-mudahan alam barzakh mereka Allah jadikan taman surga yang indah, raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu riwayat tercatat dalam kitab Nasaihul Ibad, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaslatani man kanata fihi katabahu Allahu lahu syakiran sabiran, wa man lam takuna fihi lam yaktubhu syakiran wala sabiran. Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi, wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu, kataballahu lahu syakiran sabiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal yang apabila ini dimiliki oleh manusia, maka dua hal ini cukup menjadi bukti, menjadi legalisasi bahwa orang itu adalah masuk kelompok orang-orang yang bersyukur kepada Allah
dan dikelompokkan menjadi orang-orang yang bersabar atas segala ujian dan cobaannya. Dua kalimat sederhana, syukur dan sabar, tapi sulit untuk merealisasikannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan syukur itu cukup mengucapkan alhamdulillah atas setiap karunia yang Allah berikannya, rasa-rasanya ini mudah dan tidak terlalu susah. Tapi berapa banyak manusia yang hanya mengucapkan alhamdulillah saja atas karunia yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang lupa mengucapkannya. Ketika kita bangun dari tidur, maka ada satu ajaran doa yang maksur yang harus kita ucapkan sebelum aktivitas yang lain kita kerjakan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji milik Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah tadi Dia mematikan kami, dan akan kepadanya kami dikembalikan nanti. Ini kalimat singkat, tidak berat, tapi banyak sekali manusia yang lupa untuk mengucapkannya. Padahal andaikan dia baca kalimat ini setelah dia bangun dari tidurnya, karena itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kehidupan kepadanya, maka dia sudah dikategorikan sebagai hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah. Apalagi kalau wujud syukur itu harus direalisasikan dengan aktivitas-aktivitas kesolehan, ketakwaan. Dan ini makin berat lagi untuk dikerjakan. Suatu hari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memar, karena beliau tahu tadi malam Rasulullah qiyamul lail dengan durasi yang sangat lama, dengan rakaat yang lumayan banyak. Maka di pagi hari terlihat bagian dari kaki Nabi ada memar bengkak. Maka Ummul Mukminin berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Kenapa engkau masih melakukan ibadah sunnah seserius ini, wahai Rasulullah? Padahal Dia, Allah, sudah menjamin mengampuni seluruh dosa masa lalumu dan dosamu yang akan datang andai itu engkau kerjakan. Padahal sudah menjadi ijma' sahabat, sudah menjadi konsensus ulama. Mereka sepakat bahwa Rasulullah adalah pribadi yang maksum, terpelihara dari perbuatan-perbuatan dosa. Tapi beliau masih mendirikan qiyamul lail sebanyak dan seserius itu. Atas pertanyaan dan pernyataan dari istri beliau ini, beliau memberikan jawaban singkat, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Yang intinya bahwa Rasul
melaksanakan ibadah-ibadah sunnah begitu seriusnya, itu karena beliau ingin sekali kelak Allah akan kelompokkan menjadi hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul seringkali bertanya kepada para sahabat-sahabatnya. Riwayat yang masyhur, suatu hari selesai sholat subuh, kebiasaan beliau memberikan tausiah. Sebelumnya beliau bertanya, ayyukum asbahal yauma shaiman, siapa di antara kalian yang pagi ini berpuasa? Fasakata sahabah, semua sahabat yang hadir terdiam. Illa Abu Bakrin As-Siddiq qala, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, ana ya Rasulullah, tadzakartu minal laili fa asbahtu shaiman. Saya wahai Rasulullah, tadi malam saya ingat dan saya niat, maka pagi ini saya berpuasa. Rasul mengingatkan para sahabatnya, dan ini menjadi legalisasi dari beliau yang mulia, bahwa puasa sunnah itu boleh orang niat setelah terbit fajar shadiq, bahkan setelah dilaksanakannya sholat subuh. Bahkan ulama memberikan pernyataan dan jabaran tafsiran, sampai sebelum zawal pun kalau orang belum terkena apapun sedikit yang masuk ke dalam rongga mulutnya, dia masih boleh untuk niat puasa sunnah. Rasul tersenyum mendengar jawaban ini. Lalu beliau bertanya lagi, wa ayyukum zarul yauma maridun, siapa di antara kalian yang pagi ini sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Karena kan kebiasaan beliau tuh setelah mengimami sholat, beliau menghadap ke jamaah untuk melihat dan memperhatikan satu persatu jamaahnya. Siapa yang hari ini tidak datang ke masjid? Ditanyakan kabarnya. Apakah di antara para sahabat yang hadir hanya cukup berkumpul saja tanpa peduli kiri kanannya, tidak kenal bertahun-tahun berjamaah dengan tetangga sebelahnya? Padahal di antara hikmah sholat berjamaah agar kita saling kenal, membina hubungan sosial. Maka nengoknya Nabi bukan formalitas, sekedar mengajarkan sunnah, nengok ke jamaah. Setelah itu tidak tahu lagi kondisi jamaahnya bagaimana. Beliau tanya, fasakatal jami, semua yang hadir terdiam. Mungkin karena memang belum tahu siapa yang sakit di antara mereka. Illa Abu Bakrin As-Siddiq qala, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ana ya Rasulullah, ana Abdurrahman ibn Aufin marid fazurtuhu qabla an atiya ilal masjid. Saya dapat kabar bahwa sahabat kita Abdurrahman bin Auf sedang sakit. Tadi saya mampir ke rumahnya sebelum saya datang ke masjid ini untuk sholat subuh. Atas pernyataan dan jawaban ini Rasul memberikan pujian, anta sadiqun bil khairat, anta sadiqun bil khairat, anta sadiqun bil khairat. Luar biasa kau Abu Bakar, selalu saja duluan dalam melakukan kebaikan, selalu saja duluan dalam merespon kebaikan. Dipuji 3 kali karena beliau kualitas ibadah mahdohnya sudah tidak disangsikan.
Dan ternyata kesolehan manusia tidak hanya diukur dengan rajinnya sholat dan ibadah mahdhah, tapi bagaimana hubungan sosial mereka, apakah sudah terjalin dengan baik. Maka dari sinilah ulama memberikan definisi artinya soleh. Al-qaimu bihuquqillah wal qaimu bihuquqi ibadillah. Orang soleh itu adalah orang yang istiqomah, konsisten dalam melaksanakan ibadah, memenuhi hak-hak Allah untuk disembah oleh hambanya. Wal qaimu bihuquqi ibadillah, dan dia juga terus menjalin harmonisasi terhadap sesama hamba-hamba Allah. Kalau sesama jamaah saja yang bukan satu rahim dia begitu harmonis menjalin hubungan, apalagi dengan saudara, sedarah, dan satu rumpunnya. Tapi kalau dengan saudara, sedarah saja dia tidak pernah harmonis berhubungan persaudaraannya, bagaimana dia mampu menjalin harmonisasi dengan orang lain yang kadang-kadang beda rahim, beda karakternya. Kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda-beda dikit dalam aktivitasnya, kita saling toleran. Karena ulama-ulama kita sudah tuntas, Pak. Di sebagian tempat ada orang masih ribut bagaimana cara mengangkat tangan sesuai dengan sunnah. Ketika takbiratul ihram, ketika takbir intiqal, bagaimana duduk yang ideal. Setiap duduk di antara dua sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Hal-hal yang mudah begitu ulama kita sudah tuntaskan, sehingga mereka toleransinya tinggi. Itu bagian dari hayat salat, ma laisa ruknan wala ba'dan yujbaru bis sujud fala yasjudu li tarkiha fa idza sajada li tarki syai'in minha aliman amidan batalat salatuhu. Yang hayat dalam sholat nggak usah diperdebat. Itu bukan ab'ad, itu bukan rukun yang harus ditambal dengan sujud sahwi. Maka ketika orang sujud meninggalkan yang hayat padahal dia tahu dan dia sengaja melaksanakannya, maka menjadi batal ibadahnya lantaran dianggap menambah rukun fi'li dalam sholatnya. Maka nggak ada ulama kita yang ribut bagaimana idealnya ngangkat tangan, nunjuk ketika at-tahiyat. Karena mereka sudah tuntas memberikan pembekalan itu kepada umat. Yang kedua adalah sabar kepada apa yang Allah ujikan. Ada 3 kesabaran. Yang pertama, menjalankan ketaatan kita. Ini luar biasa ujiannya, Pak, ibadah kepada Allah. Kadang-kadang manusia sampai pada titik jenuh melakukan aktivitas begini-gini aja hidupnya. Tapi ketika dia sadari bahwa syukur dan sabar Allah sudah berikan ganjaran yang sangat luar biasa besar, maka dia pertahankan kejenuhannya untuk istiqomah beribadah. Dia sabar menerima ujian-ujian Allah, dan dia ridho menerima ketetapan-ketetapan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya untuk kita jalankan dan kita mencari tauladan dan terus istiqomah menjalankan ketauladanan kita, mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah puji dalam banyak ayat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
wa innaka la'ala khuluqin 'adzim wa ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik warzuqna ya razzaq rizqan halalan tayyiban wasi'an katsiran mubaraka warzuqna sahalah wal jamalah warzuqna sihhata wal afiyah warzuqna auladan salihin wa banatin salihat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان